Berita terbaru, orang terkaya Dasia ke Kota Hijau dengan dana amal besar. Menemukan restoran mie di ingatannya. Bos, apakah restoran mie itu benar-benar penting bagi Anda? Tentu saja. Kalau bukan karena semangkuk mie waktu itu, aku takkan jadi seperti sekarang. Bagaimana makan sisa orang lain? Makan ini. Aduh, makan pelan saja, nak. Nggak ada rebutan. Nak, kamu nanti. Lihat papan nama di pintu. Ingat ini rumahmu, merti? Iya. Acen, kamu di mana sih? Don't. Apa kita bisa makan mie gratis di sini? Iya. Tapi, hanya untuk mereka yang benar-benar butuh. Bibi, kami telah habiskan semua harta untuk biaya pengobatan anak. Sudah 3 hari kami tak makan. Kumohon, membuatkan semangkuk mie untukku. Apa yang kau lakukan? Cepat bangun, cepat bangun. Don't. Bukan kami mau bersedih. Memang tidak ada cara lain. Aku mohon, bantulah kami, kumohon. Baik. Hanya semangkuk mie kan, tak perlu sampai begini. Tunggu sebentar. Tante segera memasak untuk kalian. Cari tempat duduk dulu, ayo cepat. Terima kasih. Terima kasih. Bibi, mie buatan Anda. Enak sekali. Kalau bisa makan setiap hari kan bagus. Cui-cui. Anak, saya mengerti maksud kalian. Nanti kalau kalian lapar, selalu bisa datang makan. Benarkah? Wah, Terima kasih banyak, Tante. Tenang saja, kami pasti ingat kebaikan Anda. wah, tidak usah. Semangkuk mie saja, bantu kalau bisa. Sayangnya saya sudah tua. Kemampuan terbatas. Di dunia ini, orang miskin terlalu banyak. Bibi, yang Anda lakukan sudah sangat banyak. Tidak bicara, kalian duduk sebentar. Saya bereskan ini, ya. Masuk cepat, jangan sungkan, anggap seperti di rumah. Silakan makan dan minum. Adu. Cui-cui. Kamu ngapain sih? Datang ke sini mau ngapain? Tentu saja makan mie. Iya, benar. Kamu bawa orang sebanyak ini. Aku beneran gak sanggup. Aduh, ngomong apa sih? Di papanmu ada tulisannya mie gratis. Tidak, gak. Kalau gratis, siapa bisa makan? Iya ya, Kom. Lejepila. Mereka seperti keluarga saya, pasien yang kesulitan. Kamu gak akan tinggalkan mereka? Aduh, cui-cui. Kamu tahu kan, mie kasih sayang ini cuma untuk mendesak, bukan untuk kemiskinan. Waktu itu, menawarkan makan mie gratis jangka panjang, gigit jari untuk bertahan. Kenapa kamu bicara begitu? Sejak kamu berani pakai nama mie kasih sayang, kamu harus siap berkorban sewaktu-waktu. Kalau enggak, kamu memang imut. Cui-cui, kok kamu bisa ngomong gitu sih? Dulu, kamu membawa anakmu memohon, sikapmu tidak seperti ini. Lupa 3 bulan, aku memberi makan, minum gratis, bantu biaya perawatan. Aku menganggap kalian seperti anak kandungku. Jangan terlalu memuji dirimu sendiri. Pada akhirnya, bukankah itu karena kamu tidak punya anak? Ingin kami yang merawatmu di hari tua. Cui-cui. Kurangi bicara sedikit saja. Negara besar. Tahu Pak. Tujuan aku datang ke sini.
Donasi dari Presiden Grup Tianlai kita akan segera tiba. Kalian hanya perlu mengusir wanita tua ini. Dapat Rp50.000 donasi, bahkan toko ini juga milik kalian. Anti Chen, L'IA, ce mua au rang Sudad attend. apa tidak memberi satu mangkuk gratis? Anggap saja demi aku ya. Negara besar, kamu anak baik. Oke. Mienya gratis. Tapi mulai hari ini, siapapun yang makan mie gratis. Setiap set alat makan sekali pakai tambah Rp1. Piring jelek begini kok masih dipungut biaya. Kamu mimpi dapat uangnya? Tarif Rp1.000 untuk menghindari pemborosan. Ya. Adalah memenuhi peraturan tim inspeksi kebersihan. Coba lihat. Peraturan bodoh API TUF. Menurutku, kamu tidak suka kita makan gratis di sini. Cari alasan tagih kita uang. Cui-cui, kamu pikir begitu? Apa salahnya kalau aku berpikir awalnya bilang gratis, sekarang minta uang. Katamu lebih buruk daripada kentut. Demi uang, muka pun nggak dibutuhkan. Adu. Et, Biazania Keliatan Bekati. Ternyata juga anak serigala pemakan daging dan penghisap darah. Uang kami, pasien penyakit parah, ingin kamu dapatkan. Pantas saja tidak punya anak. Pantas YK. semua. Bagian ini sudah gratis, aku hanya ikut aturan, minta biaya alat makan Rp1.000. Seorang wanita, jalanku juga tidak mudah. Kalian. Tidakkah kalian bisa mengerti aku? Kami tidak peduli. Pokoknya kalau dibilang gratis, sepeser pun tidak boleh minta. Benar. Kamu tidak punya anak, punya uang juga percuma, lebih baik dipakai untuk berbuat amal. Buat kebaikan demi masa depanmu sendiri. Begitu. Negara besar, kamu bijaksana. Tahu kesulitan tante. Tolong bantu aku jelasin ke semuanya. Semua. Sejujurnya, Rp1 benar-benar. Presiden menyumbang 800.000 untuk 24 pemilik kedai mie di kota Laut Hijau. Semuapiak Mandangar Berita Inidan. Langsung ke inti. Di antara orang-orang ini, tidak ada wanita yang dicari. Tidak mungkin. Di sini. Pasti ada yang mencurigakan. Bawa semua data mereka ke sini, aku mau periksa sendiri. Beck. Daguo, lanjutkan ceritamu. Jelaskan sedikit. $1 sebenarnya. Anda hanya mencoba untuk memaksa Daikoku untuk mengatakan sesuatu karena dia jujur. Anda pencari keuntungan, makan darah manusia. Aku sangat Cui-cui. Aku menagihmu $1 untuk alat makan, dan kau menyebutku pencari keuntungan? Tidakkah hati nurani sakit? Saya pikir Anda adalah orang yang harus terluka. Kenapa membiarkan kami makan mie gratis? Ternyata kamu di sini menunggu kami ya. Tarik uang satu ini, aku sungguh terpaksa. Lagi pula, bertahun-tahun aku menyediakan makan dan minum gratis untuk kalian. Aku sulit bisa bertahan. Kamu bilang kamu tidak punya uang, siapa yang percaya? Selama bertahun-tahun, kamu mengirim mie dengan kasih. Dapat sumbangan banyak di luar sana kan? Aku di sini, aku harus kemana untuk menemukan itu? Selama bertahun-tahun, aku selalu menggunakan tabungan pribadi untuk menutupi biaya. Hampeha, aku tidak percaya. Jangan suka menyombongkan dirimu. Kalau tidak dapat uang, kamu masih mau lakukan? Bukankah kau bilang bos besar menyumbang 800.000 ke Nenek Chen? Apa yang kamu omongin, anak kecil? Cepat bawa dia keluar, ayo. 800.000, apa? 800.000, sebanyak itu uang. Cui-cui. Bos besar apa? 800.000 apaan? Cui-cui. Ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Aku sembunyikan apa darimu? Anak kecil bicara sembarangan, kamu percaya? Kuperingatkan kamu ya. Jangan alihkan topi. Cepat buatkan kami mie. Oke. Sekalian dengan peralatan makan. Kalau nggak mau, mie ini nggak bisa dimakan. Kamu bilang kita tidak boleh makan mie, ya tidak boleh makan mie? Kamu. Aku pikir kamu benar-benar menginginkan uang, gila. Tui-tui. Ini terlalu berlebihan. Dulu bilangnya baik-baik, sekarang macam-macam. Orang makam APA kamu ini? Setuju dengan yang saya bilang? Iya, benar. Kami datang ke warung mie kamu makan mie. Itu demi mendukung bisnismu, seharusnya.
Camus Bayard bu Aiklan. Quand? Benar sekali. Enggak terima kasih ke kita sih. Jadi lebih, minta uang lagi. Menurutku hati nurani kamu sudah habis dimakan anjing. Aku peringatkan kamu. Kita semua adalah pasien. Tubuh kita tidak bisa menahan lapar. Cepat buat mie untukku. Cepat masak mie. Cepat. Jangan kalian lupa. Berikan mie gratis untuk kalian. Aku tidak pernah minta dari kalian. Kenapa kalian memerintahku? Aduh, aduh, aduh. Aduh, aku hampir tidak tahan lagi. Aduh, tubuhku memang lemah. Aduh, lapar banget. Rasanya napas jadi susah. Kalau kamu nggak masak mie lagi. Aduh, nenek ini. Aku takut bakal mati di toko kamu. Aduh. Lepasin. Oke. Aku pergi masak mie buat kalian. Aku udah masakin mie buat kalian. Ça va. Gary, ton pa... Ayo. Cepat duduk. Mumpung gak ada orang, cepatan. Saillant. Kita benar-benar harus... Kalau tidak, gimana? Kamu lupa janji kita ke Pakwang? Kalian perlu diam-diam memasukkan barang ini ke dalam pansi Chen Huijen. Yang lainnya, tak perlu kalian urusi. Tapi Pakwang. Apakah kita benar-benar akan mengusir Chen Huizhen dan klaim donasinya? Jika que tu as Shen Tau. Apa mungkin akan ada masalah? Saya sudah menyelidiki. Chen Huijen hanya sirang janda tanpa later belakang. Mana mungkin minarik perhatian kecuacan. Kalian hanya perlu lakukan sesuai instruksi saya. Meng mengerti. Pergi saja. Buchan. Kalau tidak ada urusan, keluar. Mie sudah matang. Akan saya bawa ke... Saya datang untuk meminta maaf pada Anda. Anda tahu sifat cuy-cuy. Jangan terlalu serius dengannya. Kamu tunggu di luar. Oh. Tadi aku lihat ada orang cari kamu di luar. Kelihatannya sangat mendesak. Kalau begitu, saya ke barang-barang di sini. Jangan tuh ya. Halo. Apakah ini stasiun TV? Halo penonton, laporan masyarakat, restoran mie ini melanggar peraturan keamanan makanan. Menggunakan nama restoran mie Cinta Kasih, namun merugikan kesehatan konsumen. Ini mempengaruhi hak kita sebagai konsumen. Hari ini kami datang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dari saluran masyarakat, Shen Huizen, quand? C'est Yawartawan, saluran Maziraka. kami menerima laporan mie Anda mengandung bakteri E. coli spiral dengan dugaan bahan kadaluarsa dan minyak bekas. Tolong bekerja sama untuk pengujian. Aduh. Ini benar-benar menjijikkan. Aduh. Bahan kadaluarsa. Maniac Pack. Tidak membaca, tidak punya. Mungkin ada kesalahpahaman, saluran, bahan terbaik. Apakah ada kesalahpahaman? Tunggu periksa dulu, baru tahu saat berita. Warung mie. Lihat cepat lihat. Ibu Chen, setelah pemeriksaan tadi, mie Anda mengandung virus Helicobacter pylori. Ada yang ingin Anda katakan? Ini bucambera mal, ini benar-benar kejam. Biasanya terlihat jujur, ternyata diam-diam melakukan hal tak bermoral. Bétul. Bu Chen. Apakah benar itu Bu Chen? Sekretaris Su. Siapkan mobil, segera pergi ke mie Cinta. Benar kejadi orang baik semudah ITU? Di masyarakat ini, menjadi baik butuh modal dan latar belakang. Hanya wanita desa. Berani melawan Baswang. Kalian pergi. Tambah panas situasi. Baik, siap. Setelah urusan ini selesai, jangan lupa janji sebelumnya, Pak Wang. Tenang saja. Baiklah. Ayo. Pak Wang, setelah mendapatkan dana, Anda akan memberikan toko kepada... Apa kamu pikir aku bodoh? Sekumpulan semut. Setelah mereka tidak berguna, langsung Pakwang me eba.
Berita, Ibu Chen sudah memberitahukan info sampel berita Yuesho waktu Yuesho. Kami mengirimkan info sampel kepada departemen terkait selama investigasi restoran Mitut. Pantas dapat ini. Maaf. Saya agak tidak enak badan. Bisa kembali sebentar? Jangan biarkan orang tua ini pergi dengan mudah. Cui. Saya benar-benar tidak enak badan. Jangan pura-pura sakit di sini. Berani Casey menyabarkan kepada kami. Hari ini harus memberikan kompensasi. Saya tidak ada masalah. Kenapa harus kompensasi? Lagi pula, kalaupun harus kompensasi, tunggu hasil investigasi kasih kompensasi. Kamu tidak kompensasi malah ingin kabur ya? Lepaskan saya. Orang tua, berani sekali kamu dorong aku. Ku beritahu kamu, kalau hari ini tidak bayar ganti, kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Tante kasih mie gratis. Kalian tidak berterima kasih, tapi perlakukan dia begini. Kalian tidak manusiawi. Kalian memfitnah orang baik. Aku tidak membiarkan ini terjadi. Betul, Kami makan di toko tante. Kalau bahan ada masalah, kenapa bertahun-tahun kami tidak ada masalah? aku lihat kalian berani. Aku kasih tahu kalian. Kita ini semua pasien. Hari ini kalian berani menyentuh kami. Aku bakal menuntut kalian sampai bangkrut. Orang tua, yang benar itu kita. Aku saranin, lebih baik kamu kasih uangnya saja. Semua milikku. Sudah di toko ini. Mana ada uang? Tidak ada uang, kan? Teman-teman pasien, ayo cari untukku. Cari. Berapa lama lagi? 2 lampu merah, paling panjang 2 menit. Cepat, lebih cepat lagi. Bu Chen, tunggu saya. Hei. Uang ini tidak bisa diambil. Ini saya sisihkan untuk beli obat. Kamu pergi dari sini. Untukmu. Uangnya kalian sudah ambil. Marah kalian juga sudah keluarkan. Sekarang bisa biarkan saya pergi? Orang tua, apa kamu pikir ini cukup untuk pengemis? Ambil barang dari tokonya. Gak bisa dibawa, hancurkan. Biar gak bisa merugikan orang lagi. Hancurkan. Hancurkan semuanya. Jangan, tolong. Jangan, tolong. Hei, hancurkan tanda itu juga. Hancurkan. Jangan hancurkan. Aku mohon pada kalian. Semuanya salahku. Apa itu? Salahku. Aku seharusnya tidak beramal. Aku seharusnya tidak berbuat baik. Salah saya. Orang tua, seperti kamu harusnya di rumah, menunggu mati saja. Kita bantu kamu pensiun lebih awal. Bukankah itu bagus? Jangan dihancurkan. Ini benar-benar tidak bisa dihancurkan. Dasar tidak tahu diri. Karena kamu tidak mau melepaskan, maka aku akan membuatmu melepaskan. Ini rumahmu, mengerti? Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Hai. Kalian siapa? Lihat berpakaian rapi sekali. Datang ke sini berebut makanan dengan kita orang sakit. Punya muka nggak sih? Berani sekali. Kamu tahu Siapa di depanmu ini? Presiden Chen dari Tianlai Group. Calo Berani, tu rends Ajar Sama présidente, tu patakan kaki. Tianlai Group. Ternyata Presiden Chen-nya. Maaf banget. Perji. Bu Chen, ayo bangun. Maaf, terlambat. Anda baik-baik? Saya baik-baik saja. Apa yang terjadi? Kenapa begitu peduli pada Chen Huizhen, ya? Iya benar. Chen Huizhen ini dengan Chen Boss. Apa ada hubungan? Iya. Apa pikirkan? Kita semua tahu kan? Dia Chen Huizhen tidak memiliki anak. Tanpa latar belakang, hanya bisa membuat mie buruk. Bagaimana mungkin berhubungan dengan orang besar seperti ini? Action.
Anda mungkin tidak memahami masalahnya, jadi kasihan pada orang tua. Sebenarnya, dia adalah sampah sejati. Bétul. Dia bahkan merampok uang dari orang sakit seperti kita. Tidak hanya itu. Dia menambahkan usus besar atau racun, mencoba meracuni kita. Orang seperti itu seharusnya masuk neraka. Hei, beri satu tamparan. Biar mereka jaga mulut mereka. Aduh. Kalian. Kenapa memukul orang? Kenapa? Karena dia ibu saya. Bu, Bibi Chen adalah ibunya Presiden Chen. Habis sudah. Mereka ini. Cari masalah dengan orang. Ibu Chen beri makanan gratis. Kalau tidak terima kasih, sudahlah. Berkomplot untuk mengganggunya. Kirim mereka ke tim penegak hukum. Ini, aduh Pak Chen. Saya salah. Saya tidak tahu siapa apa. Kami tidak sengaja. Saya salah. Aduh, Pak Chen, mohon beri maaf kali ini. Benar sekali. Ini gara-gara mereka berdua, tidak ada hubungannya dengan kami. Kalian tidak tahu terima kasih. Kami ajak kalian makan minum. Benar-benar buta. Ayah. Kamu bikin kita susah. Baiklah. Kalian ini memang tak setia. Lihat saja kalau tidak kukoyak mulut kalian. Ibu Chen. Semua diam. Ibu Chen. Bu Chen. Beberapa tahun ini Anda baik-baik saja? Susah sekali mencarimu. anak, ini pertama kalinya kita bertemu, kan? Pasti salah orang. Bu Chen. Anda tidak ingat saya? Kamu siapa? Kamu anak yang suka makan mie itu. Aku ingat sekarang, kamu King Sen, iya. Ini aku, Chen Ma. Bangun cepat. Biar Chen Ma lihat kamu. Besar. Benar-benar sudah masih begitu berhasil. Masih hebat begini. Dulu awalnya. Tanpa bantuan Anda, saya takkan jadi seperti sekarang. Jangan bilang begitu, itu semua hasil usaha kerasmu sendiri. Selama bertahun-tahun, saya meniru cara Anda. Membantu orang lain sebisa mungkin. Anak baik. Dulu, kamu pernah memayungi saya. Sekarang sudah punya kemampuan. Saya mau jadi orang yang memayungi. Ini semua adalah yang Anda ajarkan kepada saya. Baiklah. Tidak masuk akal. Presiden Tianlai Group Chen. Bagaimana mungkin terlibat dengan Chen Huizhen? Dan dia panggil seseorang bernama Chen Ma. Ini memang cukup aneh ya. Tidak bisa, harus telepon tanya Pak Wang. Iya. Cepat. Halo, Pak Wang. Ini saya. Di sini ada orang yang bilang dia CEO dari grup Tianlai. Apa? Chen, Presiden Chen. Dia panggil orang tua itu Ibu Chen. Ibu. Tidak benar ya. Presiden Chen itu yatim piatu. Siapa bilang bukan? Ini urusannya. Saya pikir ini aneh. Jadi cepat telepon kamu tanya kejelasan. Karena masalah donasi besar. Orang menyamar sebagai bos kami, meneput di luar sana. Avazijia. Orang ini tidak baik. Jangan biarkan lari, aku Bu Chen. Bagaimana kalau aku antar Anda ke rumah sakit? Tidak perlu. Aku harus tetap di warung mie. Tenang, ada aku di sini. Tak ada yang berani ganggu warung mie. Kita Berani. Hari ini, jangan harap bisa pergi. Wanita nekat berani menghadang Pak Chen. Benar-benar cari masalah. Hey cute. Apa yang kamu lakukan? Kalau bukan kenal Mener Wang dari grup Tianlai, pasti sudah ditipu oleh para penipu. Apa? Mereka itu penipu. Tepat sekali. Baru saja aku habis telepon dengan Mener Wang. Dia bilang Presiden Chen dari grup Tianlai itu yatim piatu. Coba dipikir. Seperti Presiden Chen dari grup Tianlai, orang hebat. Bagaimana punya hubungan dengan Chen Huizhen? Wah, kui, kamu yakin? Kapan aku bohong padamu? Apa? Jia? Tidak perlu berpikir tentang pasti Chen Huizhen penipu. Mencari orang untuk menipu kita. Pikirkanlah, kalau hari ini kita bisa menangkap para penipu yang tidak tahu diri ini. Yang menyamar sebagai presiden mengirim mereka ke grup Tianshan. Bisa jadi Pak Chen akan sangat senang dan memberi kita sedikit uang. Benar juga, kalau dipikir-pikir. Siapa Presiden Chen? Chen Huizhen tidak layak membawa sepatu. Waduh. Untung ada pasangan cui-cui. Kalau tidak kita tertipu. Ternyata palsu ya. Tidak bisa.
Saya balas tamparan barusan. Balas kembali. Aku juga mau balas kembali. Kembali, kembali, kembali. HI. Apa yang kalian lakukan? Anak, cepat bawa orangmu pergi. Jangan terluka, mereka urakan. HI. Siapa yang kamu sebut urakan? Sudah ambang kematian, masih pura-pura orang baik di sini. Ada apa? Kau datang padaku, biarkan mereka pergi. Orang tua, sudah terlambat. Beraninya kau menipu kita, jangan takut, kumpulkan mereka. Jangan biarkan mereka pergi. Ayo. Biar Kuberitaeus et... Kami sakit, jika kau menyentuh, kami membunuhmu. Jika menyentuh kami, akan memeras kalian. Semua, Bu Chen. Berbahaya. Jangan gegabah. Dengar aku bicara sedikit. Dengar aku bicara. Cepat ucapkan kalau ada yang dikatakan. Bertahun-tahun. Kalian makan mie di tempatku, bukan 1-2 hari. Sehari-hari aku memperlakukan kalian. Saya yakin kalian semua juga terlihat dan tersimpan di hati. Benar juga. Huizen setiap hari menambah daging dan sayur. Juga menambahkan telur. Saya melakukan ini bukan berharap balasan dari kalian. Hari ini, saya hanya ingin mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan mereka, biarkan pergi. Bu Chen, tenang saja. Ada saya di sini, tak ada yang berani mengusikmu. Nah, saya tahu kamu sudah hebat sekarang, tapi justru karena itu, saya tak bisa membebanimu. Kamu lihat, mereka pegang ponsel, merekam. Kalau salah kutip, unggah video ke internet. Itu bisa merusak reputasimu. Bu Chen, saya tidak takut. Ini gak lebih penting dari kamu di hatiku. Dengar kamu bilang begitu, Bu Chen merasa terharu. Nggak perlu. Aku tanya kalian acting udah cukup belum? Kalau aku nggak tahu yang sebenarnya, beneran aku terharu sama kalian. Jangan sekali-sekali percaya kata-kata manis dari si tua Chen Huizhen. Jadi ini benar atau enggak? Apa kalian semua lupa? Dia Chen Huizhen pernah menipu sumbangan amal dengan alasan mengantar mie tinta untuk kita. Cui-cui, kenapa kamu menutup hati nurani bicara? Sumbangan amal apa? Aku tidak pernah melihat sepeser pun. Ibu Chen ternyata tidak menerima sumbanganku. Ini bagaimana bisa? Baiklah. Tidak melihat, kan? Sebelumnya ada donasi, benar. Aku nggak lihat kok. Ini. Iklan penggalangan dana penyakit serius di tembok. Budget banyak orang baik menyumbang ke kita. Tapi kita nggak lihat sepeser pun. Uang. Pasti kamu yang sembunyikan. Kamu memanfaatkan kebaikan pelanggan kepada kita. Menipu dana amal. Kamu bohong. Aduh, hampir lupa urusan penting. Huizen. Kenapa dulu gak sadar? Mulutmu ini pandai bicara ya. Warung Gemie Peduli palsu. Hanya pinjam nama kami untuk menipu uang. Kamu. Kalian. Bu Chen, segera ke rumah sakit. Tidak boleh pergi kalian. Kurang ajar. Tahan Presiden Grup Tianlai, bosan hidup. Hey. Kau bilang dia presiden grup Tianlai. Dia langsung jadi presidennya? Saya juga bisa bilang saya presiden grup Tianlai. Istriku mana? Jangan takut, semua. Sebentar lagi, manajer Wang dari Tianlai Group akan datang mendukung kita. Jangan biarkan mereka lari. Tamparan ini untuk mengingatkanmu. Berani bon lagi. Aku keberatan membuatmu tak bisa bicara selamanya. Berani sekali kamu memukulku. Orang-orang. Ada yang memukul. Ada orang. Ada yang menindas. Orang biasalah. Ayolah lihat. Datang cepat, datang lihat. Kalian ke terlaluan, terlalu banyak orang menanda. Jangan bilang kalian palsu. Sekalipun Presiden Chen datang, tidak bisa memukul orang. Bétul. Banyak orang hebat ya. Kita semua sakit hari ini. Kalau tidak ada ratusan ribu, jangan harap kalian bisa pergi. Hari ini, kalau Chen Ma ada sedikit masalah, kalian yang di sini tidak akan saya ampuni. Sekretaris Su. Hei, kamu. Chen Ma, mari kita pergi. Hei. Semua kepung manajer Wang agar tidak lari. Ayo. Kepung Cepat, Turun dari mobil. Turun, buka pintu. manajer Wang, kau datang. apa yang terjadi, ya? Siapa brengsek yang berani menyamar? Pak Wang itu seperti kura-kura yang bersembunyi di dalam mobil. Mobil ini. Kelihatannya kok sangat familiar. Hebat. Lanjut terus hebatnya. Gak lanjut sombong sih. Cui-cui. Harus banget kamu buat begini.
Sekarang baru takut. Terlambat. Kamu cari bocah sombong ini, pura-pura jadi presiden perusahaan. Bangga, kan? Kenapa sekarang tidak sombong? Sudah cukup. Ayo orang-orang. Tangkap bajingan pura-pura presiden perusahaan di mobil ini. Bawa balik ke grup. Baik. Pak Wang benar-benar punya wibawa besar. Pak Shen. Bukannya kamu bilang kamu presiden kelompok Tianlai. Sekarang manajer Wang ada di sini. Kenapa kamu tidak sombong lagi? Pak Wang, sebelum Anda datang, anak ini sombong sekali, bahkan memukul saya. Bela kami. Bagus. Lihat apa yang kalian lakukan. Terima kasih atas pujiannya, Pak Wang. Mengikuti perintah Anda, tidak membiarkan mereka kabur. Minta hadiah, minta. Pak Wang, lihat. Bisakah mendapatkan hadiah? Hadiah. Bagus. Akan kuberi hadiah. Ayo. Pak Wang, apa yang kau lakukan? Aduh. Lihat apa yang kalian lakukan. Pak Chen, presiden. Ah, Presiden Direktur. Dia benar-benar. Dia Presiden Direktur Tianlai. Mengapa dia mirip seperti di berita? President, kenapa di sini? Kenapa? Presiden perlu melaporkan keberadaan padamu? Tidak. Sekretaris Su, bukan itu maksud. Wang Yang. Sumbangan amal dari Love Tank. Kamu yang bertanggung jawab? Sesuai perintah, semua sudah dikirim. Benarkah? Jadi toko ini. Ini, Jangan-jangan. Presiden sudah menemukan apa? Presiden Chen. Sumbangan sudah dikirim sesuai instruksi Anda. Toko ini menerima sejak dulu. Lalu jelaskan padaku. Kenapa Ibu Chen tidak menerima sepeser pun? Ani. Itu tidak mungkin. Maksudmu? Ibu Chen berbohong? Tidak. Tidak. Bukan itu maksudku. Ada yang salah di bawah, aku cek segera. Sekretaris Su. Segera selidiki ini. Kalau ada yang berani menggelapkan. Apa yang harus dilakukan? Tak perlu aku bilang lagi. Mengerti. Selain itu, mulai hari ini, batalkan semua donasi amal untuk mereka. Selesai. Habislah kita. Nanti nggak ada makanan. Obat pun nggak sanggup beli. Tanpa dukungan dari Tianlai Group, kita cuma bisa menunggu mati. Lalu bagaimana kita bisa hidup? Bos Chen, kami salah. Mohon kebaikan hati Anda. Maafkan kami kali ini. Huijen. Tolong bicara untuk kami. Aku tahu salahku. Ponta. Tahu kenapa dulu begitu? Bibi Chen, jangan lembut hati, mereka semua tidak tahu berterima kasih. Mama Chen. Bu Chen, pergi ke rumah sakit. Cepat ke rumah sakit. Aduh kui. Kamu dan Daguo banyak ide. Bantu kami cari cara. Daguo, kamu kenal banyak orang. Cepat kasih saran. Manajer Wang. Jangan abaikan kami. Dulu kan kamu yang suruh aku. Kalau mereka kehilangan bantuan, bukankah tidak bisa dapat keuntungan? Tenang saja. Sepupuku wakil presiden grup Tianlai. Aku minta dia bantu kalian. Oh iya, Manajer Wang. Lihat, Presiden Chen. Memanggil Chen Huizhen, Ibu. Bagaimana ini? Kamu belum paham juga? Presiden Chen ingin bangun citra pengusaha. Chen Huizhen itu aktor yang dia cari. Aku sudah menduga. Chen Huizhen mungkin berhubungan dengan Presiden Chen. Tapi tadi Presiden Chen terlihat tidak seperti sedang berakting. Kalian tahu apa? Presiden Chen pandai berakting. Bagaimana bisa muncul di berita, membangun citra? Presiden. Bu Chen kelelahan dan tekanan tinggi, jadi pingsan. Istirahat sebentar nanti akan baik-baik saja. Ibu Chen, Anda merasa lebih baik? Tidak apa-apa. Senang bisa bertemu Anda, sangat senang. Ibu Chen, ini semua salahku. Aku datang terlambat. Maaf membuat Anda merasa tidak nyaman selama ini. Ibu Chen, saya selalu mencari Anda. Saya tidak akan pernah lupa semangkuk mie yang Anda buat waktu itu. Apakah Anda ingin makan? Ibu Chen akan membuatnya. Oh, Anda. Ibu Chen, jangan terburu-buru. Mulai sekarang, rumah Anda. Ada banyak kesempatan. Anda itu, jaga kesehatan dulu. Kalau ada apa-apa, bisa suruh mereka saja. Allo Buchen. Saya baik-baik saja. Saya bisa jaga diri. Bu Chen, istirahat yang baik dulu.
Aku pergi urus sesuatu. Sudah jelas? Presiden, memang ada yang sengaja menjebak Ibu Chen. 3 hari lagi, adakan konferensi pers. Aku ingin buktikan sendiri untuk Ibu Chen. Ibu Chen. Tubuh Anda belum pulih sepenuhnya, bagaimana bisa? Sudah baik-baik saja. Ingin makan mie yang dimasak? Ayo. Cepat coba. Bagaimana? Tidak enak ya? Enak. Sangat enak. Bu Chen. Anda tahu tidak? Aku kangen mie ini. Selama 18 tahun penuh. Kalau kamu suka, Bu Chen akan masak setiap hari buat kamu. Bunda Chen. Boleh aku panggil kamu Mama? Boleh. Mama. Iya. Cepat bangun. Mama. Soal toko mie. Aku sudah tahu. Tenang saja. 3 hari lagi. Mengadakan konferensi pers di perusahaan. Supaya mereka memulihkan nama baik Anda. Ah. Ambil undangan ini. Nanti. Saya akan kirim orang untuk menjemputmu. Baik. Presiden. Konferensi pers, ya, jalur, media, dan keamanan sudah diatur. Orang yang diundang hari ini sangat penting bagi saya. Saya tidak ingin ada kesalahan. Mengerti. Ini memang grup Tianlai yang luar biasa. Lobi direnovasi, begitu mewah. Waduh. Hari ini aku mendapat pengalaman baru. Ah, Itu bukan Chen Huihan? Ya, benar. Kenapa dia datang? Menurutku, dia ingin menjilat Presiden Chen lagi. Terakhir kali dia hanya beruntung bertemu Presiden Chen. Kupikir dia benar-benar tak bisa melepaskannya. Ingin manfaatkan Presiden Chen untuk keuntungan. Jangan biarkan dia naik. Malah membuat Presiden kesal. Kalau begitu dana kita, tidak ada harapan. Bagaimana bisa? Hari ini adalah hari besar Direktur Chen. Kita bantu Direktur Chen menolak orang ini di luar pintu. Kalau Direktur Chen senang, dana kalian bisa didapatkan. Kata Menir Wang memang benar. Ayo, kita cegah dia. Bernie, Cui-cui, kenapa ada di sini? kamu masih berani atur kita. Kamu kesini ngapain? King Kuan yang suruh aku Kamu orang tua, berani sebut nama Presiden Chen, mau mati? Aku sudah tahu, dia memang datang untuk bikin onar. Bibi Chen, kamu bikin kita bermasalah nih. Aku bikin masalah? Karena kamu, mungkin Pak Chen putuskan dukungan untuk kita. Kamu itu perusak. Bukankah akibat perbuatan kalian? Oke, usir dia cepat. Jangan banyak omong dia. Siapa yang berani bikin keributan di sini? Kakak datang. Di kantor panggil aku Pak Lin. Iya, Pak Lin. mereka siapa? Hu Pak Wang yang membawa kami ke sini. Saudara sepupu. Lalu dia bagaimana? Saya datang ke sini atas undangan King Kuan menghadiri acara peluncuran. Presiden mengundangmu. Apakah orang penting yang disebut Presiden Chen adalah dia? Iya. Ada acara amal hari ini dan saya harus datang. Pak Lin, jangan dengar omong kosongnya. Pemilik kedai mie tidak terkenal. Bagaimana Presiden mengundangnya? Iya, nenek ini dengar dari mana entah datang buat bikin masalah. Kalian mau aku bilang apa biar percaya? Aku tetap tanya jelas dulu baru ngomong. Kamu bilang diundang sama bos kami. Terus, apa hubungan kamu sama bos kami? Dia panggil saya ibu. Bos Chen panggil kamu ibu? Bos Lin, usir dia, kayaknya orang gila. Jangan sampai ganggu pandangan Bos Chen. Setahu saya, bos kami itu yatim piatu. Gimana kamu ibunya? Bicara. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia yatim piatu, tapi aku ibunya. Kalau tidak percaya, telepon Nenek tua, pandai membuat lelucon. Kamu pikir Pak Lin anak kecil umur 3 tahun? Sebelumnya, main-main saja. Pak Chen, kita akan mengakui nenek tua ini sebagai ibu? Kurang ajar. Berani sekali kamu menggunakan nama Presiden Chen untuk menipu. Hu Chen Huiyan. Sekarang nyalimu makin besar. Berani banget menipu Bos Lin. Kamu benar-benar gak tahu diri.
Sepertinya ibuku akan segera tiba. Beritahu Lin ke AI, setelah bertemu ibuku, kabari segera. Aku mau menemui sendiri. Mengerti. Halo Sekretaris Su, berbicara. Pastikan keamanan acara terjaga. Jika ada insiden, gak usah kerja lagi. Ya, paham-paham. Lihat dia begitu. Sepertinya bukan orang penting. Presiden tidak mungkin ada hubungan dengan orang ini. Lin. Apakah itu telepon dari Chen? Sudahkah membicarakan hal kita? Hari ini akan ada seseorang yang sangat penting bagi Presiden Chen. Orangnya pasti adalah orang besar itu. Nanti saya akan biarkan kalian masuk ke dalam, lalu kalian secara langsung memohon ke Presiden. Oh, saya mengerti. Presiden Chen pasti akan menjagamu, dia pasti akan langsung. Taktikmu hebat sekali, Direktur Lin. Kamu pergi duluan. Bantu jaga keamanan acara. Jangan sampai ada kesalahan. Kalau tidak, bukan hanya kamu. Aku juga akan kena masalah besar. Tenang, Direktur Lin. Selama di sini, saya jamin. Bahkan lalat pun takkan bisa masuk. Kalian berdua, buang dia keluar. Hei, apa yang kalian lakukan? Tunggu. Mau? Tuan Lin. Serahkan orang tua ini, saya pastikan dia nurut. Jangan buat keributan besar. Baik. HMPH. Orang tua sial, hari ini kau terkena di tanganku. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Jika lakukan ini, King Kuan tidak akan membiarkanmu. Orang tua sial. Kau sudah diambang kematian, masih keras Kalian bawa dia ke ruang bawah tanah dan ikat. Kalian sedang apa? Aku punya undangan. Tunggu. Kamu bilang kamu punya kartu undangan. Aku punya. Tunjukkan padaku. Ini Tante Chen. Jangan sampai. Benarkah diundang oleh bos? mana mungkin. Siapa yang memberikannya pada? King Kuan yang memberikannya padaku. Kamu sedang apa? Orang tua. Apakah aku terlalu baik? Nan, Berani sekali kamu menipuku dengan undangan palsu. ini dari King Kuan. Dia memberikannya padaku. Bagaimana mungkin palsu? Apa kamu? Aku bilang padamu. Acara peluncuran hari ini. Tidak ada undangan sama sekali. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini? Orang tua. Hari ini. Kamu mempermainkanku untuk kedua kali. Hari ini aku akan membuatmu belajar sesuatu. Kamu duluan keskibi. Lia wanita dongong andongong. Iya. Halo. Pak Lin, biarkan aku yang lakukan pekerjaan kotor ini. Tua Bangka. Berani beraninya kau tipu pak. Kamu mau mati ya? Saya tidak menipu kalian. King Kuan menyuruh saya datang. Orang tua ini benar-benar keras kepala. Masih saja terus menyalahkan bos. Aku tidak peduli bohong atau tidak. Suruh kau berlutut minta maaf. Kalian memperlakukan saya. Tidak takut bos kalian akan menghukum kalian? Nenek, kamu benar-benar pandai bercanda. Kamu tahu siapa dia? Wakil Direktur Lin dari Tianlai. Merupakan Tangon Canon President Chen. Kamu pikir Presiden Chen kita akan menyalahkannya karena kamu, nenek? Cepatlah. Berlutut dan minta maaf. Kalau aku harus berlutut untuk tidak mau. Wow nenek. Keras kepala. Berhenti. Bagaimana saya mengajarmu? Ada masalah sedikit langsung pakai tinju. Benar-benar tidak berguna. Ani. Iya, Pak Lin benar, ayo. Kamu tahu tidak? Saya kukap kagum dengan nenek ini. Bertahan lama sekali. Kalian memang punya keberanian dan kecerdikan. Direktur Lin, Anda memang pandai bercanda. Kita semua tahu Anda benar-benar baik hati. Kalau tidak, orang tua itu pasti sudah mati ratusan kali. Bibi Chen, bagaimana kalau Anda mengaku saja? Saya memang sudah tua. Masih punya kemampuan membedakan yang benar dan salah. Saya tidak seperti kalian. Saya tidak seperti kalian, memohon. Kamu. Baik. Bagus sekali. Dengar-dengar kamu buat mie. Sayang sekali. Mulutmu ini. Harusnya jadi ahli negosiasi. Begini. Hari ini. Aku kasih kamu kesempatan. Orang tua.
Bukankah kamu pandai bicara? Ayo. Hari ini, kamu buat tongkat ini menjadi bengkok buatku. Aku akan melepaskanmu hari ini. Kalian terlalu keterlaluan. Jangan bilang begitu. Aku nggak ngebully kamu, siapa yang bullying kamu? Kamu, ayah kamu. King Kuan punya pegawai seperti kalian. Aku harus menelepon dia. Halo, Ibu, udah sampai belum? Halo, halo. Mungkin tekan tombol yang salah. Sudah cukup. Kamu pikir aku bercanda denganmu? kenapa lempar barangku? Bos Lin kita marah nih. Kamu, Chen Huizhan, habis dah. Bos Lin minta aku datang. Tunggu. Aku rasa kayaknya aku belum puas main nih. Bos Lin, ada ide main baru nggak? Lupa kasih tahu kamu. Aku juga penggemar tinju. Paar sekali. Akhir-akhir ini tangan gatal. Nyonya tua, kamu kan marah. Pak Lin, kesempatanmu meluapkan emosi. Benar. Kamu sok jagokan, kasih kesempatan, jangan sia-sia. Orang tua. Tenang saja. Aku akan lebih pelan. Aku hanya ingin melihat, apakah tulangmu yang kuat, atau tinjuanku yang kuat. Nomor yang kamu hubungi sedang mati. Sudah mati. Nomor yang kamu hubungi sedang dalam panggilan. Kaumenkari Masala. Peganji dia. Hei, kalian mau apa? Lepaskan. Saya lihat siapa yang berani. Kalian sedang apa? Oh, ternyata Pak Lin. Bukannya memeriksa ruangan, kenapa ada di sini? Ada sedikit masalah. Oh ya, PAK Lin. Apakah Anda melihat wanita dengan undangan? Xiao San. Kamu sudah berapa tahun di perusahaan ini? Suara apa itu? Suara. Tidak ada suara, kok. Jangan teriak, kalau teriak lagi aku habis. Tidak apa-apa. Tuan Lin. Sudah bertemu wanita itu atau belum? Wanita yang mana? Undangan apa? Saya, tadi terus di sini. Gak lihat ada yang masuk. Lalu mereka itu. Mereka datang ke perusahaan untuk melamar jadi kebersihan. Oh. Iya, kami dengar di sini sedang mencari petugas kebersihan. Siapa di sana? Ya, ini aku. Ya, ini aku. Manager Wang. Kamu lagi ngapain di sini? Meja ini rusak, bantu perbaiki. Ini urusan departemen logistik? Presiden Chen sangat baik padaku. Aku anggap perusahaan ini rumahku, jadi apa yang bisa aku lakukan, akan aku lakukan sendiri. Jadi aku tanya, apakah kamu melihat seorang wanita yang membawa kartu undangan? Tidak melihat. Baiklah. Saya di sini. Saya di sini. Saya di sini, lepaskan saya. Tuan Lin. Apa yang terjadi? Ini adalah... Oh, ini adalah ini. Tuan Lin menyuruh memeriksa ruangan, saat memeriksa, ditemukan orang ini mencurigakan di aula, jadi kami menangkapnya. Betul. Orang ini kelihatannya bukan orang baik. Pasti datang untuk mengacau acara. Benarkah? Tidak, mereka bicara sembarangan. Aku diundang ke sini. Mungkinkah? Dia adalah wanita itu, Nyonya. Apakah kamu punya kartu undangan? Saya punya. Tapi dia merebutnya. Kapten San. Apa mungkin kamu salah paham? Siapa bilang ikut jumpa pers perlu undangan? Sekretaris Su bilang langsung pada saya. Sekretaris Su. Apakah mungkin orang tua itu bicara benar? Captain Sun. Undangan itu sudah diperiksa oleh Bos Lin, pasti palsu, hasil pemalsuan. Benar sekali. Memang palsu. Jadi aku akan langsung merobeknya. Tidak benar. Itu dari King Shui langsung, mana mungkin palsu. Nona.
kamu kenal dengan Presiden Chen. Saya kenal kalian. Bibi Chen, kenapa mulai bicara sembarangan lagi? Seandainya tahu dari awal, tidak akan... Kalian kenal? Kino Tante Kino, dia adalah Tante Chen yang jual mie di jalan kita. Sudah tua, pikirannya agak kurang jelas. Begitu ya, Ai, pantesan berperilaku aneh. Ternyata pikirannya bermasalah. Pisau. Aduh Tante Chen, tempat ini bukan untuk bersenang-senang. Biar saya antar pulang. Lepaskan aku. Bos kalian Chen King Kuan. Ibunya, Ibu Tunggu. Presiden Direktur. Ibu sudah datang belum? Kapten San melihatnya, hampir sampai. Kenapa lama jemput orang? Ayo kita lihat bersama. Kamu barusan bilang apa? Chen King Kuan. Dia panggil saya Ibu Chen. Saya ibunya. Bibi Chen, kamu sakit lagi enggak? Enggak bisa bilang siapa ibu siapakan. Nggak benar, ini nggak sesederhana itu. Aku antarkan dia bertemu Presiden. Kamu yang gila. Lepasin, lepasin. Buchan, bawa kamu bertemu Presiden. Oke. Pak Lin, kurasa Kapten San tidak menghormati kamu sebagai wakil. Kapten San. Kamu lebih perkaya wanita gila ini daripada aku. Wakil Lin, kamu salah paham. Mengikuti perintah Presiden Chen. Ini sangat penting bagi Presiden Chen. Aku harus membawanya untuk bertemu. Bagaimana dengan wakil presiden? Kalau nenek tua ini diundang presiden, kita tamat. Tunggu dulu. Orang ini hari ini, jangan harap bisa kau bawa pergi. Wakil Presiden Lin, maksudmu apa? Tidak ada maksud lain. Saya adalah wakil presiden perusahaan. Perkataanku adalah perintah. Maaf. Aku hanya mematuhi Presiden Chen. Jangan salahkan aku kalau aku kasar. Kalian pikir bisa menghentikanku? Xiao San. Aku tahu kamu berlatar belakang militer. Tapi kamu harus tahu, satu lawan banyak itu sulit. Silakan coba saja. Nona Chen, tunggu sebentar. Hati-hati, nak. Ayo bareng-bareng. Hati-hati. Cih. Hebat bisa bertarung, tapi tetap terkapar. Presiden Direktur datang. Cepat. Bawa mereka ke kantor saya. Halo Presiden Direktur. Sudah lihat ibuku belum? Tidak ada, Pak Presdir, yang Anda maksud adalah... Seorang wanita yang pegang kartu undangan. Tidak ada, kami sudah jaga di sini terus, tidak ada yang masuk. Harusnya sudah datang lebih awal. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Sekretaris Su, bukannya Anda sudah kirim Kapten San turun? Di mana dia? Tidak diangkat. Terlalu berbahaya. Hampir ketahuan oleh Pak Presdir Chen. Siapa bilang bukan? Suara saya Jantung saya sudah naik ke tenggorokan. tidak bisa. Minum air untuk menenangkan. Di mana ada air ya? Kamu sudah bangun, nak. Kamu tidak apa. Saya tidak apa. Bu Chen, tenang saja. Aku akan menyelamatkanmu. Oh, sudah bangun. Kasih tahu kalian, cepat lepaskan kami. Kalau tidak, kalian bakal menyesal. Tidak mungkin. Kira kami bodoh? Lepaskan kalian. Kami masih bisa hidup? Cui-cui dakuo. Kalian mau terus jalan sampai buntu? Orang tua, diam kau. Kita ada di posisi ini karena kamu. Aduh, gimana ini? Presiden Chen, kami belum pernah bertemu ibu. Terus kamu di sini ngapain? President. Saya takut orangnya kurang. Wang yang pindahkan ke sini. Iya, semua demi keamanan lokasi. Ini. Itu apa yang kamu pegang? Ini. Ini kartu nama saya. Dicetak salah, jadi saya sobek. Kartu nama biasanya dari perusahaan, kan? Kartu nama saya habis, jadi saya cetak sendiri. Bagaimana persiapan konferensi persnya?
Semua sudah siap sesuai permintaan Anda. Presiden Direktur, apakah Anda menunggu orang itu? Tamu pentingkah? Iya. Kalian yakin tidak ada yang datang? Yakin. Kami selalu berjaga di sini. Tidak ada yang masuk. Sekretaris Su, kirim orang untuk cek warung mie. Baik. Sayang. Aku merasa gelisah sekali. Mungkinkah terjadi? Lihat dirimu yang penakut, ada apa yang perlu dikhawatirkan? Bagaimana kalau kita pergi saja? Jangan pergi, kalau kamu keluar sekarang kita semua akan dalam masalah. Selama kita melakukan tugas ini dengan baik hari ini, kita bisa mencapai posisi tinggi di perusahaan. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, King Kuan tidak Diamlah. Presiden Chen, kami berjaga di sini, Anda bisa tenang saja. Begitu tamu itu datang, kami segera memberitahu Anda. Président. Bibi Shentidak ada dikede. Bagaimana bisa? Beritahu semua orang, segera cari dia. Tolong. Adu. Suara apa itu? Presiden, Bu Chen ada di sini. Bu. 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 Siapa yang melakukannya? Bos besar itu mereka. Jangan Teriak lagi, kuhajar kau. Aduh Tante Chen, sini bukan tempatmu bersenang-senang. Ayo, kuantar kau pulang. lepaskan aku. Hati-hati. Benar-benar keterlaluan. Action. Kami tidak. Bukan sengaja. Itu semua karena Lin. Oh tidak. Itu Lin Kai yang memaksa kami. Berani-beraninya kalian menyakiti ibuku. Presiden Shen, maafkan kami. Maaf Tante Chen, kami tak seharusnya mendengar ucapan orang lain untuk mencelakai dan menjebak Anda. Sebelumnya, saya sudah coba bicara baik-baik dengan kalian dan kalian tidak mendengar, malah mengancam saya. Ingat memanggilku Tante Chen. Aduh Tante Chen, demi hubungan kita yang lama, beri kami kesempatan sekali lagi. Kesempatan sudah pernah diberi. Kalian tidak menghargainya, sekarang minta maaf. Saat menghina saya, pikirkan akibat seperti ini. Tancing kami salah. Ini salah kami. Mohon, beri kami satu kesempatan lagi. Bencana akibat langit masih bisa dihindari. Bencana akibat manusia tidak bisa bertahan. Saya, Chen Huishen, melakukan kebaikan sepanjang hidup. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Mereka tidak pantas dimaafkan. Bibi Shen, kau salah tentang kami. Itu Wang yang menyuruh kami mengambil alih toko Miemyu. Dia ingin mengambil alih toko. Dia bilang, jika tidak melakukan apa dia katakan, dia menyuruh seseorang memukuli kita sampai mati. Bajingan, datang ke sini atas kemauan sendiri. Kalian ingin makan makanan Bibi Chen sambil menendang wajahnya. Dan hari ini, juga kalian minta aku ajak ketemu Bos Chen. Kamu bohong, semua ini karena kamu. Kalau bukan karena kamu, kita gak akan seperti ini. Kamu. Wanita hila, keserakahanmu. Kamu pasti dengerin aku. Berani-beraninya memukul istriku. Menjauh dariku. Bos Chen. Lihatlah tahun saya melayani perusahaan. Ampuni saya. Mau aku ampuni kamu? Baiklah. Tanyakan pada ibuku apakah dia setuju. Bibi Chen, Nenek Chen, ini salah paham. Salah paham? Memfitnah ibuku juga salah paham? Melecehkan ibuku juga salah paham? Siapa beri keberanian? Bu Chen, saya salah. Saya meremehkan Anda. Hari ini semua yang menyakiti ibu saya. Tidak ada yang bisa lolos. Bu Chen, kami bodoh, mohon maafkan kami sekali ini saja. Bodoh. Mengandalkan kebodohan. Boleh bertindak semau-maunya. Bodoh. Itu bisa jadi alasan melakukan kejahatan. Tanchin Kimahan. Beri kami satu kesempatan lagi, Tante Chen. Menuai apa yang ditanam. Semoga kalian bisa menjaga diri. Kapten San. Ya. Bawa mereka semua pergi. Di konferensi pers nanti. Aku ingin mereka mengaku bagaimana mereka menjebak ibuku. Ya. Kami salah, bisa beri kami satu kesempatan lagi? Tolong beri kami satu kesempatan. Maafkan kami.
Sekarang giliranmu. Maafkan saya, Pak Shin. Mulai sekarang, saya akan menjadi anjing Anda. Apapun yang Anda katakan, Diam. Orang seperti kamu yang tidak setia dan tidak bertanggung jawab, bagaimana bisa masuk Tenlai? Sekretaris Su. Suruh bagian SDM untuk memeriksa. Ayah. Presiden sudah menyelidikinya. Sumbangan amal itu penipuan dia. Ini semua buktinya. Hebat kamu, Wang Yang. Berani sekali kamu. Pak Lin selamatkan saya. Aduh, pergi kamu. kakak sepupu, jangan biarkan aku mati begitu saja. Kakak sepupu, kamu adalah sepupunya. Aku tidak mengenalnya. Presiden bagian SDM bilang, Wang Yang dire Crulin Kaimela lui, Ubengan Jab. dimasukkan ke sini. Presiden, aku benar-benar ditipu. Kamu menghancurkanku. Sekretaris Su. Beritahu seluruh perusahaan, mulai hari ini. Pecat semua posisi Lin KAI dan Wang yang di perusahaan. Selain itu, Presiden Direktur, saya hanya membuat kesalahan kecil, tidak sampai dipecat, kan? kamu masih merasa tidak bersalah? Baiklah. Saya beri penjelasan. Sebagai wakil presiden perusahaan, kamu menyalahgunakan jabatan dan menindas. Apakah cukup menurutmu? Presiden Direktur, saya tahu saya salah. Beri saya kesempatan lagi. Tidak semua kesalahan bisa dimaafkan. Orang-orang. Bawa Wang yang keluar, melakukan penggelapan aset perusahaan, masuk penjara. Sedangkan Lin KAI, dilarang dalam industri. Presiden, saya tahu saya salah. Presiden. Presiden, konferensi pers sudah akan dimulai. Bu, ayo kita pergi. Ah, Presiden Chen, apa tujuan utama konferensi pers? Untuk membersihkan nama baik sebuah kedai mie. Tapi Presiden Chen, Anda orang terkaya di Dasia. Mengapa Anda berbicara untuk kedai mie? Warung mie ini kecil. Tetapi masalah ini sangat besar. Beberapa waktu lalu masalah warung mie kasih sayang, pasti semua sudah lihat kan? Apakah maksud warung mie kasih sayang dengan bahan mengandung E. coli? Berdasarkan investigasi berbagai pihak. Masalah bahan makanan di warung mie kasih sayang menjebak ibu saya. Apakah Anda punya bukti langsung? Bukan hanya punya bukti. Orang yang menjebak ibu saya sudah saya temukan, biarkan mereka bicara sendiri. Maaf Tan Chen. Escherichia coli dimia kamu. Memang kami yang taruh. kenapa kalian melakukan ini? Anti Chen. Semua karena tamak sesaat. Maafkan kami. Benar-benar maaf. Presiden Chen, rencanamu menangani mereka berdua. Serahkan mereka ke pihak berwajib. King Kuan, tunggu sebentar. Ada apa, MA? Di rumah ada anak sakit. Kalau mereka ditangkap, bagaimana dengan anak? MA, mereka memperlakukan Anda seperti itu. Anda masih memikirkan mereka. Tapi anak itu tidak bersalah. Baiklah. Apapun keputusan Anda. Saya akan mendukung Anda. Bibi Chen jadi selebriti sudah masak TV. Selebriti apaan? Aku masih di sini masak mie. Iya, Bibi Chen, kamu sekarang jadi orang kaya diam-diam, kok masih jaga toko kecil ini? Setengah dari hidupku ada di sini. Bagaimana bisa meninggalkannya? MA. King Kuan datang, Mama masak mie buat kamu. Hei MA, jangan buru-buru dulu, sini. Aku datang kali ini. Mau dibicarakan denganmu. Kenapa misterius? Saya nih, sudah atur pertemuan perjodohan. Oh, perjodohannya? Bagus. Jadi, Anda setuju? Tentunya saya setuju. Kamu sudah tidak muda lagi. Pikirkan masa depanmu. Kamu salah paham. Bukan saya yang jodohkan. Bukan kamu. Lalu siap, Anda. saya. Aduh, tidak bisa. Benar-benar tidak bisa. Bu. Saya tahu Anda selalu merindukan Ayah Song. Tapi Ayah Song sudah lama meninggal. Anda sendiri sudah menunggu selama bertahun-tahun. Saya yakin arwah Ayah Song di surga juga pasti tidak ingin melihat Anda seperti ini. Saya percaya. Ayah Song pasti berharap ada seseorang yang menemaninya bersamamu. Halo. Apa Anda Ibu Chen?
Halo, apa Anda Ibu Chen? Oh iya, itu saya. Halo. Nama saya Zhao Qingguo. Saya Chen Huizhen. Saya perkenalkan diri dulu. Saya ini tukang pipa, dan juga bekerja di perusahaan sebagai petugas kebersihan. Sebulan bisa dapat 45.000 yuan. Kamu punya anak? Saya punya seorang putra, tapi sudah menikah. Saya berpikir mau cari pasangan untuk menikah. Supaya saling menemani, jadi kedepannya tidak merepotkan anak. Saya. Aku tahu. Aku begini, mungkin kamu kurang tertarik. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Oh tidak, bukan begitu. Sebenarnya aku juga biasa-biasa saja. Aku tidak punya keahlian. Aku memiliki warung mie kecil, sekitar 20 hingga 30 meter persegi, bertahan selama puluhan tahun. Penampilanmu tidak terlihat seperti itu. Oh, jangan tertawakan aku. Ini baju anakku memintaku memakai agar terlihat lebih rapi. Iya. Lihat ini. Makan apa? Oke. Ini mahal sekali. Gimana kalau kita makan di tempat lain aja? Kalau kamu keberatan, ke warung miku. Oke, aku suka banget mie. Ayo, ayo, ayo. Presiden direk kita berhasil. Tapi, kita harus periksa latar belakangnya. Mengerti. Terima kasih. Harumnya enak sekali. Lezat. Aku ambilkan sedikit lauk. Sejak ibu anak-anak pergi, kamu orang pertama yang memasak untukku. Kalau kamu suka, bisa sering ke sini nanti. Kamu lihat ini. Kalau kamu merasa aku tidak membebanimu, mari kita menikah. Tidak apa-apa. Kalau kamu tidak mau, lupakan saja. Aku mau. Oke. Aku mau berangkat kerja dulu. Kembali ke toko, beres-beres. Baiklah, pergi dulu. Wah, tidak disangka. Bisa bertemu orang yang mirip sekali dengan dia. Kamu kok Bu, bagaimana dengan paman itu, Bu? Oh, paman itu ya. Dia sangat jujur, dan tidak merasa enggan padaku. Dan lagi, sangat mirip dengan ayahmu, Song. Ambil surat nikah. Hah ini. Secepat ini ya? Kami tidak seperti kalian anak muda, tidak usah pacaran lama-lama. Kami di usia ini, cocok ya menikah. Asal Anda senang, saya langsung transfer 2 juta ke paman. Anggap sebagai hadiah pertemuan dariku. Tidak perlu. Ini ada. Oke, kalau butuh bilang saja. Aku tahu. Ayo, MA. Halo, Pak. Zidong. Ayah kasih tahu berita bagus, ayah sudah menikah. Benarkah? Bagus sekali. Menikah itu baik, jadi jangan kembali ke rumah kami lagi, merepotkan kami. Qingguo. Huizhen, kamu kok datang ke sini? Kebetulan lewat. Kamu kelihatan lelah. Tidak apa-apa. Huizhen, akan ajak ke suatu tempat. Kemana? Misterius. Nanti akan tahu. Ayo pergi. Datang ke sini buat apa? Huizhen, waktu kamu menikah, aku belum sempat kasih hadiah. Masuklah dan pilih gelang. Usia sudah segini, tidak perlu. Memperingati hari pernikahan. Ayo. Saya ingin rekomendasi perhiasan untuk istri saya. Kalian bukan orang mampu beli barang di toko kami. Cepat pergi, jangan buang waktuku. Mbak. Ngomong terlalu tidak sopan. Sopan kepada siapa sopan? Apa kamu? Coba pikirkan.
Ini toko perhiasan kita. Tidak semua orang bisa datang. Meskipun kita tidak bisa membeli. Apa kita tidak boleh? Jika tidak bisa membeli, jangan. Bisakah kamu bayar jika rusak? Kamu. Pak Sao, ayo pergi. Ayo cepat pergi. Tampang miskin tidak layak masuk toko kami. Tidak layak aku layani. Nona. Di kartu ini ada uang yang saya tabung selama bertahun-tahun. Sudah cukup. Hui Jen. Pilih apa saja yang kamu suka. Dengan gaji kecilmu itu, cukup buat beli apa? Kamu. Bagaimana tahu kami tidak mampu beli? Pelanggan di toko kami semuanya berpakaian mewah, datang dengan mobil mahal. Lihat kamu berpakaian lusuh, legit pula. Di toko kami, harga barang di atas puluhan ribu. Uang tabungan kalian kalau digabung cukup beli? Siapa bilang dia tidak mampu beli? Siapa bilang dia tidak mampu beli? Pak, ada yang bisa saya bantu? MA. Hei, Hui Zhen ini anakmu. ini King Kuan. Ini Paman Sao. Halo Paman Sao. Halo. Wah benar-benar tampan. Hei, Hui Zhen. Seperti di drama singkat itu. Seperti bos besar. Paman Sao bercanda. Saya sama seperti ibu saya. Kami buka toko mie. MA, Paman Sao, pilih apa yang kalian suka. Jadi kamu anaknya. Kenapa kalau saya anaknya? Kebetulan datang. Bawa pergi ayah dan ibumu. Kuharap kamu bisa perbaiki sikapmu. Mau aku baik sama kalian? Boleh, asalkan kalian bisa beli barang-barang di toko kami. Gesek kartu. Kartu hitam tertinggi. Itu kartu hitam tertinggi yang cuma bisa dimiliki kalau punya aset lebih dari ratusan miliar. Bukan. Hui Zhen. Bukannya kamu bilang anakmu buka warung mie? Kok bisa punya aset lebih dari ratusan miliar? dia. Oh. Ternyata buka warung Mia. Saya pikir Anda orang penting. Kartu ini juga pasti palsu. Benar-benar atasan buruk, bawahan juga ikut. Tak sanggup beli, pergi. Jangan mengganggu bisnis saya. Panggilkan manajer toko. Siapa kamu, berani mengajak manajer kami langsung melayani? Gak sanggup beli, pergi, atau saya panggil keamanan. Ada apa panggil keamanan? Manajer, akhirnya Anda datang. Beberapa orang miskin gak mampu beli barang tapi gak mau pergi. Benar-benar merusak citra toko kita. Presiden Direktur Chen. Chen. Pak, ada yang bisa saya bantu? Manajer toko, mereka cuma buka warung mie kecil. Kenapa harus sopan? Diam. PAK Chen. Hari ini semua perhiasan di toko diskon 90%, Anda boleh memilih sesuka hati. Kak, kamu. Aku suruh kamu diam. Bu, Om Zhao. Kalian pilih saja. Bagaimana kalau aku ambil gelang itu? Kenapa bengong? Cepat bungkuslah. Terima kasih. Bu, Om Zhao, kami pergi ya. Ayo. Pelan-pelan ya. Kamu dipecat. Kenapa, manajer? Masih berani tanya kenapa? Orang yang baru disakiti adalah orang terkaya di negara ini. Orang terkaya di negara ini. Selesai sudah, benar-benar habis. Hari ini aku benar-benar senang. Punya anak yang baik. Dan teman lama yang baik. Mengapa kita tidak bertemu Lai. lain? Ayo, Ibu. Ayo, Paman Ciu. Paman Sao, ibuku bekerja keras seumur hidupnya. Dia memiliki kehidupan sulit, dan dia bertemu dengan seseorang yang peduli padanya. Dia punya sesuatu di masa tuanya. Kangkong. Saya beruntung bertemu wanita baik hati dan lembut seperti ibumu. Ini adalah berkah terbesar dalam hidupku. Ah, tidak usah dibahas lagi. Kita semua keluarga sekarang. Betul. Kita semua keluarga sekarang, ayo makan. Kangkong. Ada sesuatu. Saya ingin berbicara kalian. Silakan, Paman Zhao. Besok cucu saya punya pesta sebulan. Saya mau ajak ibumu juga. Bagus itu, asal ibu saya mau. Aku selalu mendukung. Aku mau buatkan hadiah kecil buat anak-anak. Terima kasih. Bu, Paman Zhao, besok antarkan kalian. Tidak perlu, tidak perlu. Kami pergi sendiri saja. Baik, ayo makan. Oke. Paman Zhao. Ini buat Anda. Un tutu. Iya. Aku nggak tahu kamu suka present. Jadi aku minta orang bawain baju untukmu. Gak usah, aku punya baju, jangan buang uang. Paman Zhao, coba pakai. Ayo. Oke.
Huizhen Qingchuan. Paman Zhao. Baju ini cocok sekali untuk Anda. Saya cuma tukang pipa. Pakai jas kurang pas kan? Ah ya, ini kan niat baik anak. Pakailah saja. Baiklah, saya ikut saranmu. Et quinquant. Baju ini pasti mahal ya? Tidak cocok, tidak cocok. King Shui, mencari uang tidak mudah. Pakaian ini, saya tidak ambil. Paman Zhao, Anda pakai saja. Laki-laki mana bisa tidak punya setelan jas yang layak? Betul. Baiklah. Paman Zhao. Saya masih ada urusan. Kalian ngobrol dulu. Oke. Pergi sibuklah, Kalian begitu baik padaku. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Aku juga merasa seperti bermimpi sebelumnya. Setiap hari bukan membuat mie, hanya membuat mie, sekarang aku merasa sangat bahagia. Jadi biarkan mimpi ini terus berjalan. Sepupu saya akan datang hari ini. Luar biasa, sepupu, orang besar seperti dia, bisa datang ke pesta bulan pertama anakku, kehormatan untukku. Siapa yang bilang bukan begitu? Sepupumu sekarang adalah wakil direktur Tianlai Group. Tianlai Group yang di gedung bisnis ternama itu. Presiden Tianlai Group adalah orang terkaya di gedung itu. Benar, dia masih muda dan sudah jadi yang terkaya. Tidak seperti orang tertentu yang masih muda tapi jadi pecundang. Bu, saya. Ibuku bicara padamu, tak ada yang boleh. Tidak ada. Tong. Dengar katanya ayahmu punya pasangan baru. Iya, bener ma. Ayahku membesarkan aku sendiri. Tidak mudah. Sekarang dia harus mencari kebahagiaannya. Wanita kerja apa? Dengar katanya buka warung mie. Buka warung mie. Kalau tidak, berharap ayahnya ketemu wanita kaya? Harus bicara jelas sama dia. Enggak boleh masuk rumah ini. Enggak boleh minta uang dari rumah ini. Ibu, jangan khawatir, selama saya di sini, ayahnya tidak akan mengambil sepeser pun dari keluarga. Kau dengar aku, Zhidong, jika kamu mentransfer uang ke ayahmu diam-diam, aku akan menyuruh. Aku dengar. Kenapa ayahku belum datang? Ini adalah Star Ocean Hotel. Ayahmu adalah orang kampung yang berpakaian seperti petani, jadi dia tidak bisa masuk, bukan? Maaf aku terlambat. Ayah, maaf. Maafkan aku. Aku terlambat. Pak. Jas yang dia pakai sepertinya pernah saya lihat. Oh, saya ingat. Model terbaru tahun ini. Harus dipesan sampai jutaan rupiah. Dapat uang dari mana untuk beli baju seperti itu? Masih perlu ditanya, pasti palsu. Barang pasar malam. Benar-benar munafik. Berpakaian necis sendiri, tidak tahu memberi hadiah untuk anakku. Jidonggia. Ayah ingin menggendong cucunya, ayah. Singkirkan tangan kotormu, banyak kuman, bisa menular ke anakku. Kenapa kamu bicara pada orang tua? Siapa kamu? Ada urusan apa? Biar ku perkenalkan sedikit. Ini Huizhen. Dia yang aku cari itu. Sudahlah, kita semua sudah tahu, cerewet sekali. Lihatlah Jidong. Lihat. Ini hadiah dari Bibi Chen untuk anak-anak. Xiaoli, lihat. Sepatu kepala harimau. Sepatu jelek apa ini? Tidak ada mereknya, sangat kotor. Aduh. Ini buatan tangan Huizhen, bahan pun dipilih yang terbaik. Jichong juga pernah memakai sepatu saat kecil. Anakmu sama dengan anakku, ayah bagaimana, anaknya begitu. Memiliki ayah seperti kamu, Zachary sial seumur hidupnya. Benar. Cucu hanya memakai barang bermerek. Semua impor, bukan barang yang bisa dibeli orang kampung seperti kalian. Tidak suka sepatu, masih ada di dalam. Ambil, ketemu dengan nenek yang punya warung mie jelek. Bisa beli barang bagus? Memalukan sekali. Selamat datang, Presiden Chen. Saya ingat pesta bulan penuh cucu Paman Zhao diadakan di toko ini. Periksa dulu. Kirimkan hidangan untuk mereka. Iya. Kok kamu bisa bicara begitu sih? Apa kalian tahu, Huizhen begadang semalaman hanya untuk sepasang sepatu ini? Bukannya berterima kasih, malah ngomong begitu. Wah, kasihan banget ya. Masalah keluarga kami nggak perlu kalian campuri. Huizhen itu istriku. Kalian bicara tentang dia, aku harus ikut campur. Dia kan cuma pemilik kios mie kecil. Hari ini dia mau datang saja sudah memberi kalian muka. Kenapa di sini kau ngasih ceramah? Kamu cuma tukang ledeng tua miskin. Tahu gak hotel kelas apa? Dan teriak di sini.
Gak peduli hotel kelas apa, kita bisa datang artinya kita mampu bayar. Iya, kita punya uang. Pak mertua. Omong besar, gak takut mulut keseleo. Iya. Apa dia nipu kamu buat nikah? Sudahlah, jangan bicara lagi. Ayo pesan makanan. Karena kalian berdua begitu kaya, maka makan malam ini kalian yang bayar. Hidangan disiapkan khusus oleh Presiden Direktur Grup Tianlai. Semoga anak-anak sehat dan bahagia. Presiden Direktur Grup Tianlai Chen. Semua hidangan ini adalah menu andalan Shanghai. Iya. Totalnya mencapai puluhan ribu. Kenapa Direktur Grup Tianlai Chen mengirim hidangan? Tentu saja karena sepupu Xie Li adalah wakil Presiden Grup Tianlai. Jah, memang benar, karena muka sepupuku. Kalau tidak, kira Presiden Chen peduli dengan ayahmu atau nenek? Saya bilang, Besan. Kamu yang sehari-hari berurusan dengan saluran pembuangan. Belum pernah lihat makanan enak sebanyak ini. Nanti kalau ada sisa, bisa kamu bawa pulang. Dan makan perlahan dengan pasangan yang bikin mie. Daripada dibuang jadi sampah. Kamu orang tua. Kok bisa ngomong gitu sih? Wizen. Nggak perlu sabar. Ayo pergi, ayah. Selesai makan baru pergi. Ya deh. Wizen. Ini makan dengan keluarga sendiri. Kamu kerja di saluran air. Nggak tahu pakai sumpit umum? Banyak kuman gitu. Benar-benar sial. Bagaimana kita bisa makan sekarang? Aku bahkan belum menyentuh makanannya. Makan, hanya tahu makan. Bayarku buat kamu puas. Kamu sedang apa? Tidak bisakah bicara yang baik-baik? Kamu juga tak perlu menyiramkan air ke bibi Chen, kan? Kamu benar-benar tidak menghormati ayahku. Menghormati ayahmu. Tanya Jia. Dia punya muka? Benar, aku juga ingin dia sadar siapa dirinya. Jangan pikir dapat istri terus jadi berani. Apa yang terjadi? Sepertinya bayi tersedak. Cepat panggil mobil ke cepat. Tunggu, biarkan aku lihat. Apa yang kamu lakukan? Mau lakukan apakah? Siapa izinkan orang luar santiku? Cepat berhenti. Tersedak susu, tap-tap saja cukup. Dengar ini. Anak kami sangat berharga. Caramu yang kuno ini tidak bisa diterapkan pada Kau hanya ingin balas dendam. Omong kosong. Huizen bukan seperti itu. Omong kosong. Dia nenek tua dengan hati sehitam bara. Pergilah, nenek bau. Huizen. Kamu baik-baik saja? Aku kasih tahu, kalau cucu kenapa-napa, akan ku suruh orang hancurkan warung mie milikmu. Anak itu sudah baik-baik saja. Huizen, un tout Camus. Ada dia itu untuk apa? Bukan. Tadi, anaknya itu. Dia menipumu. Saya peringatkan kalian, berani sentuh anak saya lagi, saya akan minta kakak sepupu memotong tangan kalian. Kenapa kamu bicara begitu? Saya kakek anak itu, keluarga Zhao. Kenapa saya tidak boleh menyentuhnya? Saya kasih tahu kamu. Anak ini harus mengikuti nama keluarga kami. Anak itu bukan Bu. Bukankah kita sudah sepakat anaknya bermarga Zhao? Diam saja. Anak harus bermarga Wang. Kalau tidak kita cerai. Zhao Zhidong dengarkan. Mulai sekarang, di sini. Ada dia atau aku. Pilih saja. Ngapain begitu? Kita satu keluarga. Ibu mertua, bukannya saya mau mengatakan. Selama bertahun-tahun, kamu tidak punya uang atau kemampuan. Selain jadi beban anak, apalagi bisa kamu lakukan? Selama ini, saya selalu bantu biaya rumah tangga. Uang buat 2 anak, sama sekali nggak pernah saya pakai. Uang yang kamu kasih itu bahkan nggak cukup untuk beli sepasang sepatu yang layak. Dan karena kamu cuma tukang pipa, Zidong di luar sana nggak bisa angkat kepala. Tukang pipa kenapa? Dia nggak nyolong, nggak merampok. Iya, cuma orang kaya kamu yang nggak tahu dunia luar. Bisa pilih orang dia yang nggak berguna. Bu, mereka memang seperti pari ketemu pari, cocok sama cocok. Saya, Wang Xiaoli. Kamu keterlaluan. Orang tua. Kamu berani memukulku. Kenapa kalau aku memukulmu? Kamu bilang aku tahan. Tapi kalian tidak boleh ngomongin Huizen. Aku bicara. Pikilai aku. Huizen, kita pergi. Pergi. Barusan menyuruh kalian minggir. Kalian tidak pergi. Sekarang mau pergi, sudah terlambat. Kamu yang menamparku, belum kubalas. Mau kemana? Xiaoli, bagaimanapun itu ayah kita. Kalau mau pukul, pukullah aku. Tidak berguna.
Itu ayahmu, bukan ayahku. Apa hubungannya dengan aku? Pergi sana. Kenapa kau mendorong anakku? Anda tidak berharga kotoran. Berani meminta wajahmu, aku mendorongnya. Apa salahnya? Aku bahkan memukulmu. Beraninya kau? Anakku adalah CEO Heavenly Melody Group. Coba pukul aku. Anakmu adalah presiden Heavenly Melody? Izin. Bukankah kau bilang? Sebelumnya gak kasih tahu kap. Takut kamu tahu ada tekanan, gak kasih tahu. Dia bilang anaknya presiden grup Tianlai. Cuman kamu. Kamu yang punya warung mie, bisa ngomong sebohong itu. Ngomong besar banget. Saya juga bilang saya presiden grup Tianlai dan istrinya. Tenang, jika di dunia hanya ada satu wanita, anakku tetap tak akan tertarik padamu. Aku mau merobek mulutmu. Aku lihat siapa yang berani sentuh ibuku. Ibu, Paman Zhao, kalian baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Ibu, Benar presiden dari grup Tianlai, bukan? Saya juga tidak tahu. Ibu, bukankah sepupu wakil presiden dari grup Tianlai? Telepon dia. Iya, saya akan menelepon sekarang. Mana makan? Jangan khawatir. Selama saya Ayah. Sekarang saya tenang. Presiden grup Tianlai. ada masalah? Dia adalah ibumu. Ya, Berarti tidak salah. maksudnya? Dia punya warung mie, kamu anaknya. Lalu kamu bilang kamu presiden grup Tianlai. Itu mengada-adakan. Apa yang terjadi dengan toko mie saya? Apa yang salah? Hari ini, aku akan membuatmu menyadari anak-anak dari orang rendahan sepertimu bisa menjadi sampah dari kelas bawah. Itu benar. Tapi kau tampan dan berpakaian seperti pria. Tanpa seseorang di grup musik celestial, kau bodoh. Kau baru saja bilang kau punya seseorang di grup. Jadi kau takut? Kalau begitu, katakan padaku siapa. Saya ingin melihat siapa orang besar itu. Yang bisa membuat saya takut. Katakan saja, aku takut kalian sampah bawah kelas ini akan terkejut. Tidak Dangar Apayang dikatakan presiden. Cepat katakan. Wakil Presiden Tianlai, Lengkai. Hubungan kalian dengannya. dia sepupu saya. Takut kan? Berlutut, minta maaf pada ibu. Saya akan memintanya mengampuni hidupmu. Pantas saja sekeluarga. Apa maksudmu? Apakah kamu belum tahu Lin Kai sudah bukan wakil presiden dari grup Tianlai? Xiao Kai, akhirnya kamu datang. Kakak sepupu, akhirnya datang. Laki-laki ini berani menyamar sebagai presiden grup. Masih ada yang berani bertingkah di wilayahku? Dialah orangnya. Berlagak sok jadi presiden grup Tianlai. Benar, dia bilang ibunya Presiden Chen, kakak sepupu, tidak boleh membiarkan mereka lolos. Tenang saja. Aku pasti tidak akan melepaskan mereka. Lin Kai, wakil direktur. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Presiden Chen Chen. Presiden Chen Chen. Apa yang terjadi ini? Kai kecil, kenapa kamu berlutut padanya? Cepat tutup mulutmu. Lin Kai, berani sekali kamu. Berani sekali pakai nama grup Tianlai kemana-mana berbuat jahat. Pak Chen Chen. Saya tidak tahu Anda ada di sini. Awalnya sengaja memberi kesempatan. Anda masih belum menyesal. Kali ini jangan salahkan saya kalau tidak lembut. Pak Chen Chen. Saya salah, beri saya satu kesempatan lagi. Jangan biarkan saya melihatnya lagi. Bos Chen, saya salah, Bos Chen. King Kuan. Mari kenalkan. Ini anak Pak Zhao, Zidong. Mulai sekarang, kalian anggap seperti saudara. Ayo saling menjaga. Saya tahu, Bu. Halo, Kak Zidong. Bos Chen terlalu. Panggil aku King Kuan saja, kita semua satu keluarga. Tidak perlu sungkan begitu. King Kuan. Ibu mau bicara sesuatu padamu. Setelah melalui banyak hal, ibu berencana mengambil libur. Tak mau terlalu lelah lagi. Aku ingin pergi bulan madu dengan Paman Zhao. Bagus, Bu. Aku akan ikut kalian. Aduh, aku bilang bulan madu. Kamu ngapain ikut?